Sulawesi pak rasa nyanta buta pak solongan cerata ajari tanggonga malengkong rikat ketuma kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku semua. Harapan ibu guru anak-anakku semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat bersama keluarga dan selalu bersemangat dalam belajar. Hari ini kembali kita bertemu dalam pelajaran Bahasa Daerah Makassar dan materi kita ada di halaman 41, Ammaca Pamahamang atau membaca pemahaman. Nah, minggu yang lalu anak-anakku sudah belajar menceritakan pengalaman dalam bahasa Makassar. Dan ibu guru juga sudah mendengar beberapa cerita menarik dari video yang anak-anakku kirimkan minggu yang lalu. Nah, baiklah anak-anakku, sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, anak-anakku silahkan membaca dan menyimak apa yang akan ibu guru bacakan hari ini. Nah, baiklah anak-anakku, kita baca bersama-sama. Bacai baji-baji bacang nia kai rawangan nane nampa kikasu mang bonena. Jadi bacalah baik-baik bacaan yang ada di halaman 41, kemudian kalian pahami isinya. Pabalu juku atau penjual ikan. Paboya katalasanna tu mabutaya ributa mangkasara a rupa-rupai. Kamayami nia padanggang guru pagawe pajamabara pabalu juku paboya juku tukang siagang ri maraengan naya pole. Jadi mata pencaharian masyarakat Makassar beraneka ragam atau bermacam-macam, seperti pedagang, guru, pegawai, petani, penjual ikan, nelayan, tukang, dan masih banyak yang lainnya. Jama-jamanna manggenna isaling pabalu juku punna leba mo asambayan subuh mangemi rilelonga amalli juku nampa na lilikang a rupa-rupai juku na balukang bapak na isalim nia bolu cakalang banyara layang siagang mairo. Jadi mata pencaharian ayahnya si Salim adalah menjual ikan atau penjual ikan. Jika telah melaksanakan sholat subuh, bapaknya si Salim ini pergi ke pelelangan ikan untuk membeli ikan, lalu dijual ke kampung-kampung. Bermacam-macam ikan yang dijual oleh ayahnya si Salim. Ada ikan bandeng, ikan cakalang, atau ikan tuna, banyara, ikan layang, dan ikan mairo atau ikan teri. Anjo bapa na isalim jai sambalukna nasaba beri jukuna nan nabari sambalukna. Jadi ayah si Salim ini mempunyai banyak pelanggan atau pembeli sebab ikan yang dijualnya adalah ikan yang baru
Dan juga ayahnya si Salim ini baik hati kepada pelanggannya. Punna ammo teremo a baluk juku amallimi berasa gangang siagang kanreang. Anjo anak-anakna sanna ngasemo rannuna punna ammo teremi bapakna. Setiap selesai menjual ikan, ayah si Salim ini membeli beras, membeli sayur, dan membeli makanan ringan untuk anak-anaknya. Anak-anaknya selalu menyambut gembira atas kedatangan ayahnya. Si tojeng-tojeng antu jama-jama nga. Baji ngasenji assalahallalaja. Pakala biriki rua tau toata. Na nu kasukurang rititi songokna. Jadi semua pekerjaan itu baik, yang penting halal. Hormatilah kedua orang tuamu dan syukurilah hasil keringatnya atau hasil jerih payahnya. Nah, anak-anakku semua, dari cerita penjual ikan tadi, anak-anakku bisa memahami isi ceritanya bahwa mata pencaharian masyarakat Indonesia, khususnya di Makassar, beraneka ragam. Ada pedagang, guru, petani, nelayan, tukang, dokter, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tentunya anak-anakku juga memahami bahwa tujuan orang bekerja adalah agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, anak-anakku semua harus dan wajib bersyukur kepada Allah karena memberikan rezeki yang tak terhingga kepada kedua orang tua kita, sehingga kedua orang tua kita bisa memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anakku semua. Oleh karena itu, anak-anakku semua jangan lupa bersyukur kepada Allah dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua yang sudah membesarkan anak-anakku semua dengan penuh kasih sayang, yang rela bekerja keras membanting tulang demi membahagiakan anak-anakku semua. Hormatilah kedua orang tua dan sayangi mereka sebagai bentuk balas budi anak-anakku semua kepada kedua orang tua dan penghargaan atas jerih payah kedua orang tua kita. Nah, anak-anakku semua, demikian materi kita hari ini. Adapun latihan yang akan kita kerjakan ada di halaman 43. Nomor 1, apa pokokna anjo carita lek baka kibaca. Jadi apa judul dari cerita yang sudah kita baca tadi. Kemudian nomor 2, apa jama-jamanna manggenna isaling. Jadi apa pekerjaan ayahnya si Salim. Nomor 3, kemae amal lijuku. Di manakah ayah si Salim membeli ikan. Nomor 4, juku apa arenna biasanya nabalukang. Jadi ikan apa yang biasa dijual oleh ayah si Salim. Nomor 5, angapa naningai ri sambalukna. Jadi apa sebabnya sehingga ayah si Salim ini disenangi oleh langganannya. Nomor 6, apa biasa naballi manggenna isaling punna ammau terekmo baluk juku. Jadi apa yang biasa dibeli oleh ayah si Salim setelah pulang dari menjual ikan. Nomor 7, angapai anakna
punna ammo teremo balu juku manggenna. Jadi apa yang dirasakan oleh anaknya ketika ayahnya si Salim ini sudah selesai menjual ikan. Nomor 7, parallui niapa tahu toaya. Jadi orang tua kita harus diapakan atau seharusnya diapakan orang tua kita. Nomor 8, inai arena anak-anak anjo pabaluk juku ka. Jadi siapa nama anak dari penjual ikan tersebut? Nomor 10, sak buki talu jama-jamang sarroa najama tau toata. Jadi sebutkan 3 pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang tua kita. Jadi anak-anakku semua, karena pertanyaannya dalam bahasa Makassar, sehingga jawabannya juga dalam bahasa Makassar. Jadi ingat, bukan tulisan lontara, hanya tulisan Latin atau bahasa Makassar. Nah, kemudian di halaman 43 ini ada kosakata lontara Latin siagang artina. Pabaluk juku artinya apa? Paboya juku artinya atau bahasa Indonesianya apa? Pajama bara artinya ... Pagoyan talu roda artinya ... Tumak butaya artinya ... Paboya katalasang artinya. Jadi anak-anakku mencari arti dari kosakata yang ada di halaman 43 ini. Nah, baiklah anak-anakku semua, demikianlah materi kita hari ini. Jangan lupa anak-anakku tetap semangat, tetap jaga kesehatan, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga kebersihan tubuh, pakai masker jika anak-anakku semua keluar rumah dan jaga jarak. Jangan lupa bahagia bersama orang tua, bersama keluarga, agar imun tubuh anak-anakku tetap terjaga. Sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.